segala sesuatu perbuatan kita harus didasari dengan iman. Iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Ini wajib. Karena sumber dari segala itu bersandar kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu wajib. Di samping kewajiban iman kepada Allah, juga ini harus iman juga kepada yang menjadi perantara antara manusia dengan Tuhannya, antara kita dengan Allah. Jadi semua pengetahuan, semua aturan-aturan dan semua sistem yang Allah turunkan itu dilewatkan perantara, yaitu para utusan-utusan Allah. Jadi ilmu Allah itu diberikan melalui perantaranya Allah, melalui utusan-utusannya Allah. Siapa utusan-utusannya Allah? Para nabi, para rasul, dan penerus-penerusnya, termasuk daripada guru-guru kita. Ya. Jadi ditegaskan di sini, hormat kita memuliakan kepada utusan-utusan Allah itu, mulai dari para rasul, para nabi, sampai pada guru-guru kita ini, bukan semata-mata kepada manusianya, tapi adalah keilmuannya. Dengan membatasi perintah-perintah Allah melalui utusannya, akhirnya membatasi juga balasannya, jawabannya semakin sulit, semakin banyak semakin sulit, ya. Karena itu adalah akibat daripada menggunakan akal, dan akal cenderung dikendarai oleh nafsu. Nah, di sini akhirnya banyak tanya yang seolah-olah ini supaya lebih jelas. Padahal ini sebenarnya adalah mengandalkan pikirannya di sini. Ya. Artinya ini ingin berdebat. Ngaji dan diskusi itu tidak sama. Kalau diskusi ini tanya jawab yang tujuannya adalah pengembangan buah akal. Kalau ngaji ini cari kebenaran atas dasar kesucian rohani, beda. Apa yang diberikan Allah hari ini, saat ini adalah yang terbaik. Kita tidak boleh menyalahkan masa lalu dan tidak boleh banyak berharap dengan masa yang akan datang, yang artinya panjang angan-angan. Ya. Itu akan membuat kehidupan kita menjadi kelabakan atau repot. Ada ketakutan, ada was-was, kecemasan, harapan yang palsu dan sebagainya. Sebenarnya dunia itu indah-indah saja. Yang bikin tidak indah dunia adalah kita sendiri sebenarnya. Itu yang patut kita camkan atau kita ingat-ingat. Iman kepada Allah dan iman kepada utus-utusannya ini harus kedua-duanya. Iman kepada Allah saja tanpa mengimani daripada utus-utusannya kita tidak bisa. Karena melalui perantara inilah kita bisa berbuat dengan ilmu-ilmunya. Iya, kalau kita ngomong iman begitu saja memang kelihatannya cukup sederhana, tapi tidak sederhana itu. Tidak, urut-urutnya tadi akidahnya juga harus benar, syariahnya benar, perilakunya juga harus benar. Kalau ketiga-tiganya itu sudah sinkron, sinergis menjadi satu, itu dikatakan orang mukmin. Nah, jadi orang mukmin sama orang muslim itu beda. Kalau orang muslim banyak, orang mukmin itu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة
قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فريد قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ya. Setelah kita membaca ayat nomor 67 dan nomor 68, ayat ini sangat berkaitan erat. Kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmahnya atau untuk pembelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menguatkan iman dan ketakwaan kita tentang atau acuan daripada ayat nomor 68 ini. Apa kira-kira? Mas Slamet. Mengacu ayat yang di atas, himbauan perintah yang harus dilakukan oleh kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israel, untuk tidak mengabaikan perintah dari Allah dan memohon doa kepada Allah, dan kerjakanlah perintah tersebut. Mantan Sampun. Mas Lutfi. Tanda-tanda iman dan kurang iman atau iman yang belum sempurna, yaitu yang bicara. Mungkin Pak Sesbadi mari keterangan terkait dengan ayat itu. Ada satu hal yang sudah sangat diperjelas dalam Islam. Kita dilarang mempersoalkan atau menyoal sesuatu yang sudah menjadi perintahnya Allah atau perintah yang menjadi keputusan Allah dalam syariat agama kita. Kita diperintah untuk melakukan ajaran atau perintah-perintah agama tanpa harus menyoalkan kenapa kok begini, kenapa kok begitu dalam agama. Karena kalau itu dijawab akan semakin mempersulit kita sendiri. Ya. Di sini ada kalimat, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Jadi di sini menggambarkan tentang suatu perbuatan. Perbuatan yang sepatutnya tidak dilakukan. Karena kalimatnya adalah mohonkanlah kepada Tuhanmu. Di mana di sini menerangkan bahwa keimanan daripada orang ini itu belum ada. Nah, diperjelas lagi dengan kalimat Tuhanmu, bukan Tuhan kami. Kalau orang ini ngomong Tuhanmu kepada Nabi Musa, berarti orang ini
tidak ada keterkaitan atau tidak ikut di dalam kelompoknya Nabi Musa. Kalau ikut berarti kami. Artinya di sini orang ini belum mempercayai, ya. Belum mempercayai tentang kebenaran bahwa Musa itu sebagai rasul, sebagai nabi Allah atau sebagai utusan Allah. Nah, kalau kepada Musa pun tidak mempercayai, tidak beriman, berarti kepada Allah pun juga belum ada iman. Makanya di sini seolah-olah menantang, ya, mohonkanlah kepada Tuhanmu. Ini nantang di sini. Jadi ini menggambarkan segala sesuatu perbuatan kita harus didasari dengan iman. Nah, iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Ini wajib. Karena sumber dari segala itu bersandar kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu wajib. Di samping kewajiban iman kepada Allah, juga ini harus iman juga kepada yang menjadi perantara antara manusia dengan Tuhannya, antara kita dengan Allah. Jadi semua pengetahuan, semua aturan-aturan dan semua sistem yang Allah turunkan itu dilewatkan perantara, yaitu para utusan-utusan Allah. Nah, jadi ilmu Allah itu diberikan melalui perantaranya Allah, melalui utusan-utusannya Allah. Siapa utusan-utusannya Allah? Para nabi, para rasul, dan penerus-penerusnya, termasuk daripada guru-guru kita. Ya. Jadi ditegaskan di sini, hormat kita memuliakan kepada utusan-utusan Allah itu, mulai dari para rasul, para nabi, sampai pada guru-guru kita ini, bukan semata-mata kepada manusianya, tapi adalah keilmuannya. Ya. Jadi kadang itu ada beberapa orang melihat daripada yang menjadi perantara, terlihat performanya, tampilannya, dan kondisinya seolah-olah tidak atau sulit untuk dipercayai atau bahkan diremehkan, ya. Sehingga meremehkan kepada orangnya, ya. Jadi di sini antara isinya dan wadahnya juga harus dihormati, ya. Karena dengan menghormati isinya saja tidak akan bisa, menghormati kulitnya saja atau orangnya saja juga tidak bisa, ya. Jadi ini menunjukkan atau mencontohkan bahwa kita harus beriman kepada Allah dan para utusan-utusannya. Banyak hal apa yang diperintahkan, apa yang disarankan, dan apa yang dituntunkan menjadi tuntunan, kadang itu adalah di luar nalar, di luar pengetahuan kita. Nah, padahal sebenarnya semua itu sudah jelas di hadapan Allah dan di hadapan para utusan-utusannya. Nah, ilmunya itu sudah jelas, sudah dikasih tahu terlebih dahulu. Ya cuman kadang saja kita salah untuk memahami. Contohnya adalah di kisah ini. Di dalam kisah ini Nabi Musa, lewat Nabi Musa artinya, jadi Allah itu memerintahkan kepada kaum Bani Israel di sini melalui
utusannya Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina. Nah, seolah-olah di sini adalah hal yang mustahil. Bagaimana ada kaitannya antara orang-orang yang meninggal dengan harus sembelih sapi betina? Ya, itu tidak ada kaitannya seolah-olah. Ya. Jadi banyak hal, sesuatu kejadian yang di luar nalar kita untuk kita kerjakan melalui daripada perintah-perintah, saran-saran atau petunjuk-petunjuk daripada utusan Allah yang atas perintah Allah. Nah, kenapa seperti ini? Nah, dengan tujuan supaya kita tahu persis dengan hikmahnya bahwa Allah itu maha segalanya. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha bijaksana, maha adil, maha mengetahui. Ya. Tanpa rekayasa manusia. Ya. Jadi di luar nalarnya semua ini menunjukkan bahwa Allah itu ada, Allah itu maha segalanya. Nah, dengan tujuan itu Allah menyarankan sesuatu di luar nalar kita itu adalah tujuannya supaya kita mencari dengan nalarnya, bukan justru nalarnya untuk membuktikan kekuatannya, bukan, tapi untuk mencari tentang kekuasaan dan kebesarannya Allah. Ya. Di sini ditunjukkan pada kaum ini, ya, dengan mengedepankan akal pikirnya, ya, sehingga begitu diperintah oleh Allah melalui pada utusannya, dia banyak tanya, banyak membangkang, ya, cari ruwet. Ya. Jadi dengan membatasi perintah-perintah Allah melalui utusannya, akhirnya membatasi juga balasannya, jawabannya semakin sulit, semakin banyak semakin sulit, ya, karena itu adalah akibat daripada keangkuhan, artinya mengadu akal, artinya bahwa akal itu akan nyampe untuk kepada tingkatan yang sudah diperintahkan Allah, ya. Jadi masih banyak menggunakan akal, dan akal cenderung dikendarai oleh nafsu. Nah, di sini akhirnya banyak tanya yang seolah-olah ini supaya lebih jelas, padahal ini sebenarnya adalah mengandalkan pikirannya di sini. Ya, artinya ini ingin berdebat. Ya. Nah, jadi ini juga menggambarkan tentang adab istiadat kita atau sopan santun kita atau akhlak kita, tentang bagaimana sifat kita itu kepada Allah termasuk kepada utusannya. Jadi kemarin sudah saya bahas, ya, ngaji dan diskusi itu tidak sama. Kalau diskusi ini tanya jawab yang tujuannya adalah pengembangan buah akal. Kalau ngaji ini cari kebenaran atas dasar kesucian rohani, beda, ya. Jadi kalau ngaji mencari kebenaran itu atas dasar rohani, hati, tapi kalau diskusi itu atas dasar akal. Nah, ini digambarkan memohonnya kepada Nabi Musa untuk dijelaskan oleh Allah ini adalah
ibaratnya diskusi atau perdebatan, kepingin debat ya. Ya ini salah. Ya. Namun Allah Maha Rahman dan Rahim, walaupun makhluknya itu ingin debat, ingin menunjukkan kebisaannya, Allah juga menjawab, memberikan keterangan melalui Nabi Musa. Jadi Musa menjawab, dia Allah ya, jadi maksud dia itu Allah menurut keterangan di sini berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Ini merupakan rumusan dalam kehidupan yang sepatutnya kita pakai. Yang dimaksud di sini, jadi di tengah-tengah di antara masa lalu dan masa depan. Bila mana dalam posisi masa lalu kita harus mengkaji masa lalu itu daripada efek dan tindakannya. Artinya begitu kita mengerjakan sesuatu menjadi masa lalu, entah itu tadi atau kemarin atau dan seterusnya, nah, itu menjadikan bahan introspeksi untuk yang sekarang, yang kita jalani sekarang. Nah, untuk sekarang ini adalah memperbaiki daripada introspeksi tadi. Dan untuk masa depan, nah, kita jangan terlalu berharap, artinya kita tidak boleh cemas, tidak boleh takut, dan tidak boleh panjang angan-angan. Nah, jadi diambil tengah-tengahnya ini artinya adalah kehidupan yang sekarang ini. Jadi intinya apa yang diberikan Allah hari ini, saat ini adalah yang terbaik. Kita tidak boleh menyalahkan masa lalu dan tidak boleh banyak berharap dengan masa yang akan datang, yang artinya panjang angan-angan. Ya. Itu akan membuat kehidupan kita menjadi kelabakan atau repot. Ada ketakutan, ada was-was, kecemasan, harapan yang palsu dan sebagainya. Jadi di sini ini di tengah-tengah atau yang di saat apa yang kejadian saat ini itu harus kita kerjakan sebaik-baiknya, dan itulah pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Jadi yang kita alami saat ini adalah pemberian yang terbaik dari Allah, apapun bentuknya. Ya. Jadi sebenarnya dunia itu indah-indah saja. Yang bikin tidak indah dunia adalah kita sendiri sebenarnya. Ya, itu yang patut kita camkan atau kita ingat-ingat. Ya. Jadi digambarkan di sini sapi yang tidak muda dan tidak tua. Ya. Jadi ibaratnya orang bicara pun juga tidak terlalu pelan, juga tidak terlalu keras. Ya. Terus kita juga tidak boleh terlalu kikir, juga tidak boleh terlalu loman atau terlalu boros. Nah, banyak hal lah. Nah, jadi ini adalah sebagai rumusan, sebagai gambaran bahwa kita itu untuk bertindak itu tidak boleh terlalu kurang dan terlalu lebih. Porsi yang tepat. Nah, kalau dibandingkan tadi masa atau zaman atau waktu, yaitu waktu hari ini atau saat ini adalah waktu yang terbaik untuk kita. Baik kita di dalam kondisi apapun. Dan tadi sebagai patokannya sebenarnya dunia ini adalah baik-baik saja.
Yang membuat tidak baik itu adalah diri kita sendiri. Ada pertanyaan sampai di sini? Mohon doa nih boten keterkaitan anu menop firman Allah sinten niku. Doa, mintalah doa maka akan aku kabulkan. Itu materinya sudah beda. Jadi kondisi tertentu itu memang saran Allah, anjuran Allah kepada makhluknya ya untuk berdoa, bersandar kepada Allah, maksudnya seperti itu. Ya. Jadi makhluk ini sepantasnya dan sewajibnya itu bersandar sama Allah. Itu yang dimaksud kalimat yang tadi.